Sebagai warga Indonesia, kita patut berbangga diri dengan banyaknya kebudayaan yang dianut oleh kalangan masyarakat tanah air. Bahkan, Indonesia sendiri pun telah termasuk sebagai negara yang paling banyak memiliki kebudayaan. Banyaknya budaya yang dimiliki oleh tanah air tercinta Indonesia pun memiliki sejumlah kisah legenda yang telah menjadi sejarah panjang berdirinya tanah air. Namun di balik semua kisah sejarah, tidak sedikit pun kisah yang menyimpan misteri yang berbau gaib. Ada banyak kisah legendaris yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah kisah legendaris Parakan yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang sudah maju dari segi industri. Bahkan masyarakat yang memiliki budaya Bugis sampai Makassar sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. Namun di balik modernisasi yang terus berkembang, kota yang bersejarah ini punya legenda yang sangat terkenal, yaitu makhluk jadi-jadian atau yang disebut dengan Parakan. Bagi sebagian masyarakat tanah air, makhluk yang bisa berubah wujud tersebut adalah sebuah kisah legenda yang tidak banyak diketahui. Namun banyak masyarakat Bugis Makassar tentu sudah sangat akrab dengan kisahnya. Bagi masyarakat tertentu Bugis Makassar, Parakan merupakan makhluk mistis yang bisa berubah wujud menjadi apa saja yang diinginkannya. Makhluk ini adalah makhluk gaib yang paling ditakuti oleh masyarakat Bugis Makassar. Bahkan semua orang akan terancam dimanapun Parakan itu berada. Pasalnya tidak hanya mengganggu makhluk jadi-jadian yang sebenarnya adalah manusia, tidak segan untuk membunuh para korban. Namun, legenda makhluk jadi-jadian yang dikenal dengan sebutan Parakan bukanlah makhluk gaib seperti jin dan hantu, tapi Parakan adalah makhluk jadi-jadian konon merupakan legenda yang ada turun-temurun. Parakan sebenarnya adalah makhluk yang belajar ilmu hitam seperti pesugihan, tapi mirip-mirip kayak kuyang. Tapi sayangnya, ilmu yang ia dapat tidak bisa ia jalankan dengan baik, atau boleh dikatakan ia gagal mendalami ilmunya. Konon Parakan juga dikenakan ilmu yang orang tua yang menurunkan ilmu Parakan ke anaknya. Dari berbagai kisah yang disimpulkan, konon perwujudan makhluk jadi-jadian ini memiliki bentuk yang serupa dengan manusia, namun lebih seramnya dengan mata yang merah, lidah menjulur keluar, kulit yang keras dan tidak bisa ditembus atau yang disebut dengan kebal. Wow, kuku memanjang dan tajam. Konon Parakan ini adalah makhluk penghisap organ dalam manusia seperti usus dan lainnya, khususnya bagi ibu-ibu hamil, anak-anak, dan juga orang yang berada di ambang kematian. Makanya kalau ada keluarga kita yang sakit ataupun siapa yang sakit harus dijaga. Berdasarkan legenda yang banyak beredar di masyarakat, makhluk jadi-jadian ini bisa berubah kapan saja. Parakan tidak mengenal waktu siang dan malam hari. Namun secara keseluruhan, umumnya manusia Parakan baru berubah di malam hari. Seperti kuyang kan? Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Saat ia tidak berubah menjadi makhluk abadi, mereka sama seperti perwujudan manusia yang lain, tapi matanya tetap merah yang katanya bisa membuat siapa saja jadi merinding. Konon, menurut legenda Parakan, jika makhluk jadi-jadian ini bisa berubah wujud menyerupai benda ataupun hewan, maka mereka akan memiliki perbedaan yang bisa membantu Anda mengetahui keberadaannya. Misalnya, jika ia berubah jadi hewan jenis kucing ataupun anjing, maka kaki bagian belakangnya akan lebih panjang, atau saat berjalan maka hewan perwujudan Parakan berjalan menunduk di bagian depannya. Jika seseorang curiga terkait perubahan wujud Parakan yang menjadi pohon pisang dan
dengan sengaja menebang satu helai daun yang miliki, maka telinga sosok Parakang itu juga akan turut hilang keesokan harinya. Jika ia berubah jadi pohon, maka bentuk pohon tersebut hanya memiliki dua helai yang seolah menyerupai tangan. Untuk mengusirnya, konon Anda hanya boleh memukulnya sekali saja. Tek. Jika lebih, maka Parakang akan berbalik menyerang Anda. Dan dari legenda, jika Anda memukulnya, biasanya akan ada orang yang sakit ataupun bahkan meninggal. Hal ini terjadi karena saat berubah wujud, maka jasadnya akan tetap berada di rumah dan hanya jiwanya yang keluar untuk mencari mangsa. Kisah Parakang ini merupakan kisah yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan. Bahkan konon sampai saat ini masih ada beberapa perkampungan pedalaman yang dihuni oleh sekelompok Parakang atau yang dikenal dengan perkampungan Parakang. Konon perkampungan ini sudah ada sejak turun temurun, dan menurut legenda perkampungan tersebut tidak akan bisa mengubah situasi, karena jika tidak, orang yang menjadi Parakang akan sangat menderita saat diambang kematian. Adapun ciri-ciri orang yang diganggu Parakang ialah antara lain menderita sakit perut, keluar darah saat buang air, yang bisa berujung kematian. Parakang ketika menjelang kematian atau koma sangat tersiksa karena ilmunya harus dipindahkan ke salah satu anak perempuannya sebelum ia meninggal. Oleh karena itu, Parakang bisa didapat berdasarkan keturunan dan menurut ilmu Parakang dari seseorang.